itu merasa bahwa jangan sampai perpindahan ini ada yang di utara, ada yang di selatan, itu jadi bikin Brixer renggang. Iya. Karena apa? Kita mendirikan Brixer itu dengan niatan awal adalah gimana caranya Sleman Barat bisa kompak untuk mendukung Sleman. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, rute perjalanan pulangku menonton PSS Sleman tidak ke rumah dulu, melainkan harus menuju ke Sleman Barat, ikut mengantarkan teman-teman dari Sleman Barat sampai di kediamannya masing-masing dengan aman. Meskipun begitu, nggak melulu perjalanan itu mulus. Ya kadang ada beberapa bentrokan karena memang Sleman Barat dikenal dengan daerahnya yang selang-seling warna tim kebanggaan. Namun di balik peristiwa-peristiwa itu tentu saja ceritanya tidak sesingkat apa yang dibaca. Maka hari ini kita akan mengobrol dengan teman-teman dari Sleman Barat. Nama saya Tonggos Darurat dan ini perbincangan kami. Ketemu lagi, langsung aja hari ini berjumpa dengan saya Bapak Gendon atau kita panggil Mas. Mas aja. Walaupun tampilannya agak berumur ya. Ya, biar kelihatan lebih muda aja. Oh, mantap. For the record kami seumuran tapi ya bisa kelihatan mana yang punya banyak masalah, mana yang enggak. Karena memang di benak saya sejak 10 tahun yang lalu Mas Gendon, Sleman Barat tentu saja sebagai sebuah kesatuan itu selalu lebih punya kompleksitas daripada yang saya dalami sebagai supporter. 10 tahun yang lalu kan saya sering banget main ke Sleman Barat setelah pertandingan dan lain-lain. Bahkan setelah pertandingan pun akhirnya di hari-hari biasa kita sering kumpul, sering minum 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu, Mas. Zaman-zaman yang sangat-sangat susah dilupakan lah. Zaman-zaman sangat bersejarah lah. Iya. Awal kenal, bisa berinteraksi dengan bagus. Terus apa yang kita rasakan dulu dengan ikut serta datangnya teman-teman dari timur, mengawal lah istilahnya. Iya, dulu kan kita ya kembali lagi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bahwa 10 tahun yang lalu teman-teman yang berada di Tribun Selatan, baik dari timur, baik dari distrik timur, dari Forza Sleman, dari Ultras, dari manapun yang sudah bergabung di Selatan, walaupun belum jadi BCS, kami biasanya mengantar teman-teman dari Barat sampai di rumahnya dan itulah yang akhirnya membentuk silaturahmi sampai hari ini ya. Tapi jauh sebelum itu mulai, kenapa sih kita mungkin kita putar aja dulu dari bagaimana Brixer berdiri sebenarnya Mas Gendon. Karena hari ini Mas Gendon datang dengan kemeja ini, kemeja yang bahkan lebih tua daripada saya mendukung sepak bola. Karena begitu saya ada di stadion, kemeja ini sudah terlihat waktu itu. Jadi cerita di balik kemeja ini lebih panjang daripada BCS. Ya, jadi ini adalah kemeja pertama yang dibikin sama dengan komunitas. Itu tahun 2008 akhir mendekati atau 2009 awal. Itu kita masih ada di Tribun Utara dengan maksud ya mereka banyak yang kaosnya warnanya sama, hijau dan sebagainya. Kita cuma pengen adanya perbedaan walaupun ini bukan niru-niru Balas Slemania. Ya, karena kemeja ya, image yang dibawa ketika pakai kemeja itu ya dulu hanya ada Balas Sleman ya kan. Iya. Jadi karena kita masih berjiwa muda, kita pengennya istilahnya agak eksklusif lah istilahnya. Pengen menonjol lah ya. Pengen menonjol lah. Wah, di Tribun Utara lainnya itu kaos biasa, hijau, putih. Ya wes lah, yuk kita bikin lah kemeja. Kayaknya kita bikin ini kemeja yang dengan desain yang zaman dulu tuh masih belum sebagus sekarang. Iya, jelas karena dari fashion kita bergerak sangat cepat 10 tahun terakhir kan. Akhirnya mulai dikenal sama teman-teman yang biasanya kan kalau sumama komunitas saya itu dulu kalau berangkat dari base camp ataupun rumah itu selalu melewati Jalan Godean. Ya. Karena agak menonjol dengan rombongannya yang istilahnya itu gampang ketok lah istilahnya, gampang kelihatan lah. Wah, itu rombongan itu karena apa? Mereka kan selalu pakai atribut dengan kemeja. Beda dengan beberapa rombongan yang mencar-mencar. Bajunya ini. Ya. Kayaknya mulai dari situ, oh
itu dari rombongan sana, rombongan dari Sleman Barat. Akhirnya beberapa teman yang khususnya di wilayah Sleman Barat ataupun yang ketika pulang atau pergi melewati Jalan Godean banyak yang nimbrung. Jadi bergabung ya? Iya, jadi bergabung. Awal mulanya itu kan biasanya kalau berangkat sendiri-sendiri, tapi kalau kepulangan itu biasanya gabung jadi dalam satu. rombongan besar ya. Ya karena tidak dipungkiri Jalan Godean itu masih gimana ya? Kalau zaman dulu disebut jalur Gaza karena di daerah perbatasan dan di daerah Sleman Barat sendiri pun nggak mutlak pendukung PSS Sleman Ya, semua. selang-seling ya mungkin. Selang-seling, jadi nggak cuma per blok atau cuma khusus di daerah sini aja, enggak. Jadi mereka bisa mencar-mencar. Jadi setelah hijau bisa biru, habis itu bisa mungkin merah, habis itu hijau lagi, biru lagi, merah lagi gitu. Dari situlah kenapa pertama kali Brixer itu muncul atau berada atau istilahnya jadi seperti ini itu karena ya itu kita akhirnya kan sering banyak yang gabung, banyak yang gabung. Nah, karena banyak yang kejadian lah zaman dulu itu. Hampir tiap match PSS Sleman bermain itu pasti ada kejadian lah. Iya, pasti. Nah, dan beberapa korbannya itu mesti adalah rombongan kecil ataupun komunitas yang gede ataupun apa, tapi yang isinya masih anak-anak. Nah, dari situ akhirnya saya bersama teman-teman yang relasi yang ada di Sleman Barat sharing, ngobrol-ngobrol gimana sih kalau seumpama walaupun korwilnya itu kan ada 2 di Sleman Barat, Slemania itu waktu zaman dulu. Iya, waktu masih di utara. Waktu zaman di utara itu ada korwil Godean Moyudan dan Sayegan Minggir. Jadi yang rombongan Sayegan Minggir pun nggak mutlak mereka lewat jalur Sayegan. Mereka juga banyak yang Godean. Lewat jalan Godean. Nah, dari situ akhirnya kita putuskan bahwa udahlah, walaupun kita berkomunitas kita belum ada apa istilahnya, kalau sekarang kan ada Seizon, ada apa istilahnya organisasi yang membawai beberapa komunitas ini kan zaman dulu belum ada. Belum terpikir ya di luar korwil belum ada ya. Cuma karena kita berpikiran bahwa loh, kalau selama keberangkatan atau kepulangan kok sering banget toh, pasti ada kejadian, mesti ada korban gini. Kita merasa kasihan kan, makanya korbannya anak kecil lagi. Oh, hari ini ada korban lagi ya. Ya udahlah. Kita mencoba untuk mengumpulkan. Kita cari beberapa ketua-ketua komunitas di wilayah Sleman Barat, Godean, Moyudan, Minggir. Nah, jadi waktu itu yang Kulon Progo itu belum kita cakup dulu karena kita belum ada relasi untuk ke sana. Secara komunikasi belum nyampe ya. Kita belum nyampe. Dari situ akhirnya kita jelaskan kenapa kok kita pengen ada keberangkatan bareng atau kepulangan bareng, ada istilahnya kita sering ngadain kumpul, ya biar ngebahas gimana caranya meminimalisir adanya kejadian-kejadian yang menimbulkan kerugian di pihak kita. Itu pertama. Yang kedua adalah meminimalisir pergerakan tetangga kita itu untuk lebih menyebarkan entah doktrin atau apanya untuk mengurangi anggota yang pecinta PSS ya. Pecinta PSS ya. Akhirnya tanggal 20 Februari itu pertama kali kita forum tenanan istilahnya. Kalau awalnya Februari kan 2010. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Itu pertama kali. Jadi awalnya kan kita cuma forum ya kayak gini lah, ya, ngobrol dan sebagainya. Itu cuma beberapa. Akhirnya kita bentuk bahwa besok ini terserah, nggak ada batasan minimal atau maksimal yang mau datang. Pokoknya yang penting kalau sempat silakan datang. Ya. Karena kebetulan di sana sedang mengadakan acara syukuran. Dari situ akhirnya setelah makan-makan kita bahas, ternyata kita beberapa komunitas kalau jadi satu kayak gini gayeng lah. Ngopo ora mangkat bareng, ngopo ora bali bareng. Kenapa enggak
istilahnya kita bikin kayak suatu organisasi yang istilahnya berisikan perwakilan-perwakilan dari komunitas-komunitas ini ya. Karena mungkin berangkatnya keresahannya sama ya tadi. Iya. Semua orang merasakan, semua orang mengalami mungkin tentang yang kejadian-kejadian itu. Karena zaman dulu kita hanya beberapa, sumama kayak komunitas saya cuma membantunya, sebatas membantu itu hanya dengan komunitas yang dikenal, belum menyeluruh. Nah, dari situlah kalau sumama kita jadi satu kan lebih enak. Kalau sumama di komunitas ini ada masalah kan, oh yang bantu akan lebih banyak. Yeah. Nah, bukan itu nilai positifnya ya, bukan bermaksud untuk wah dengan semakin ini kita akan semakin sok gaya atau miring atau apa. Itu sangat jauh di pikiran kalau zaman dulu ya. Kita cuma yang ketakutan itu ketika kita jadi satu, hal-hal yang mengganggu biasanya itu juga dia akan mikir ketika akan main, ini dari siji wah kita mau istilahnya mengganggu di jalan atau apa itu juga kecil. Ya, lebih mudah dikoordinasi. Akhirnya nama Brixer terbentuklah itu berdasarkan voting. Brigade Sleman Barat. Itu membawai beberapa komunitas yang ada di Sleman Barat, Moyudan, Gudean, saya kan mikir plus dulu ada satu. Jadi dari Kulon Progo itu dulu ada Serdadu Nanggulan. Yang dulu mayoritas emang masih nggak ada yang di atas atau lulusan SMA itu belas nggak ada, semuanya masih sekolah. Bocah-bocah semua. Bocah-bocah. Itu salah satu yang menggerakkan kita juga untuk bikin ini Brixer. Ini untuk semua kalau mereka ada apa-apa atau ketika di jalan kita kita akan lebih sigap. Karena apa? Mereka awalnya nggak ada pikiran aku ketika ada sesuatu aku mau minta tolong ke siapa atau apa. Kayaknya terbentuklah Brixer itu 20 Februari 2010. Iya. Itu komunitas pendirinya itu siapa aja? Komunitas pendirinya itu banyak sekali ya. Yang ada di tanggal itu ada. Yang ada di tanggal itu ada Amo. Ya, Amo. Ada Samboja. Skinfer ya. Terus Carlitos. Ya. Terus ada Lajelan atau Riverside itu. Terus ada Moto Ijo. Terus Sersan tadi. Ya, Sersan tadi. Berarti ada 7 komunitas pendiri Brixer atau ada lagi? Beberapa itu yang lainnya masih sebatas personal. Tapi bagian dari komunitas ini sebenarnya ya, gitu. Jadi beberapa komunitas di Sleman Barat kan saking banyaknya. Cuma waktu itu ada beberapa yang belum istilahnya membawa nama komunitasnya, dia masih secara personal lah. Iya. Karena bicara Sleman Barat sama dengan seperempat Sleman, jembar banget. Tapi menarik begitu saya tahu ada pendirinya kan, ada Carlitos yang sangat loyal dengan Slemania. Iya. Nah ini akan jadi pertanyaan saya berikutnya bahwa yang saya tahu Brixer itu di era kita mulai terbentuk di Tribun Selatan, Brixer itu kan terpecah. Iya. Dan terpecahnya itu hanya terpecah tempat. Maksudnya ada yang masih di Tribun Utara, ada yang sudah di Tribun Selatan. Dan itu tuh saya lihat tidak berpengaruh di teman-teman Brixer. Maksudnya permusuhan itu tidak terjadi saya lihat. Karena kebetulan kondisi yang kita alami yang di Sleman Barat itu mungkin beda dengan teman-teman di komunitas lain di selatan waktu itu atau ya, teman-teman yang ada di timur ataupun di utara. Karena apa? Dari awal kita berjalan Brixer kan untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di Sleman Barat. Di Sleman Barat. Jadi ketika itu emang suatu pilihan yang sulit lah ketika teman-teman Brixer itu ada beberapa yang udah berbeda visi misi, terus muncul ada rasa ketidaknyamanan ketika berada di Tribun Utara, walaupun perbedaannya itu secara personal, bukan sebagai bukan dengan Slemanianya atau apa, tapi dengan beberapa personalnya. Akhirnya ada beberapa yang aku pengen support PSS Sleman, tapi aku nggak mau dengan cara ini.
Aku pengen lebih bebas ketika mencetak gol atau ketika istilahnya kita meneror lawan dan sebagainya. Kadang itu tidak istilahnya ada teman-teman yang menganggap bahwa itu tidak ditemukan ketika berada di tribun utara. Akhirnya mulailah aku pengen bebas lah, aku pengen nyaman lah, aku mau dianggap independen pun terserah lah aku. Akhirnya beberapa pindahlah ke tribun selatan. Cuma forum Brixer itu tetap selalu berjalan. Iya, dari tribun utara maupun selatan kan? Iya, jadi awalnya itu nggak ada namanya kita istilahnya ece-ecenan, oh kue cah Kidul itu nggak ada. Makanya itu yang jadi garis bawah saya yang sangat tebal, bahwa sekalipun isu tentang tribun selatan, tribun utara ini kencang, di Brixer itu urgensinya berbeda. Urgensinya masih tentang bagaimana melindungi anak-anak muda ini supaya bisa nonton PSS dengan aman, bisa pulang dengan nyaman, dan kekhawatiran itu membuat mereka Brixer ini jauh lebih penting mementingkan keselamatan satu satuan ini daripada harus kita ikut sini, kita ikut situ, saling ejek dan lain-lain. Tuh, karena sebelum pindah ke beberapa sesepuh lah, itu merasa bahwa jangan sampai perpindahan ini ada yang di utara, ada yang di selatan, itu jadi bikin Brixer renggang. Karena apa? Kita mendirikan Brixer itu dengan niatan awal adalah gimana caranya Sleman Barat bisa kompak untuk mendukung Sleman, untuk melindungi teman-teman yang istilahnya support, yang udah istilahnya dibela-bela ke caranya bolos sekolah ataupun pakai motor seadanya walaupun dia masih sekolah. Terus karena tahu sendiri mungkin kalau selama beberapa teman yang ada di tahun sekitar 2010 sampai 2011-12 itu mesti mengetahui bahwa memang sering terjadi sesuatu ya bentrokan atau gesekan. Kita berhentikan dulu tentang bentrokan dan gesekan. Kameranya panas. Baik, setelah saya minta rokok dari Mas Gendon karena saya udah nggak punya duit. Tadi kita sampai di beberapa kejadian-kejadian eceran lah, kecil maupun besar yang dialami oleh Brixer setiap kali pulang match atau berangkat match. Dan pada akhirnya bahkan sebelum Brixer resmi bergabung di BCS pun, bahkan BCS belum terbentuk pun, akhirnya teman-teman yang di selatan kan akhirnya ikut mengantar lah dan lain-lain. Karena memang waktu itu nama PSS itu lebih besar dan akan selalu lebih besar daripada kelompok mana yang kita bawa gitu. Jadi ya atas nama sesama pendukung PSS akhirnya ya mari kita antar gitu. Ya sampai Brixer, sampai Kulon Progo waktu itu. Tapi saya penasaran kenapa akhirnya beberapa dari Brixer yang ada di selatan itu iya untuk masuk ke BCS, untuk menjadi bagian pertama keluarga BCS. Karena ada beberapa sesepuh yang pindah ke sana, teman-teman yang ada di utara itu jadi kayak ya kurang terkoordinir lah. Terus ketika mereka di utara ternyata ada beberapa konflik personal dengan teman-teman yang ada di sana, mereka jadi kayak wah aku jadi semakin gak nyaman. Terus kita kan tetap walaupun ada di utara, ada di selatan, kita kan tetap sering kumpul lah, jadi satu lah, bahas, biar aman. Ketika aman, nggak langsung pulang ke rumah, kita kumpul cerita, wah ternyata ini, cerita pengalaman yang teman-teman ada di selatan, wah asik loh ini, kita semua mendukung PSSI dari los lah, harap ngopo, harap ini, enak lah, bener-bener iso tak kabeh lah gue PSS gitu. Nah dari situ akhirnya mulailah perlahan-lahan. Jadi yang awalnya itu cuma beberapa ataupun cuma sesepuhnya, akhirnya anak-anak yang lain atau istilahnya anak buah ya. Bocah-bocah ya, akhirnya langsung ikut masuk ke sana dan akhirnya ya itu
kita ada keputusan bahwa untuk membebaskan teman-teman Brixer, monggo yang mau tetap bertahan di utara silakan, mau pindah ke selatan juga terserah. Di sini tidak ada paksaan. Yang penting kita tetap jaga nama baik Brixer, karena bagaimanapun namanya duluran. Karena hal kayak gini nggak mungkin bisa langsung bubaran. Ya. Akhirnya ya itu semakin banyak, terus tahu atau istilahnya kenal dengan teman-teman yang ada dari timur, yang dari utara, pokoknya yang lebih duluan di Tribun Selatan tapi bukan anggota Brixer. Akhirnya mereka tahu kan, kita sering kumpul, akhirnya mereka datang. Nah dari situ kan cerita, oh banyak nilai positif yang didapatkan sama teman-teman Brixer tentang Tribun Selatan itu seperti apa, terus Tribun Selatan itu mau dibawa seperti apa. Jadi udah tahu umpamanya, ada rules seperti ini, besok tujuannya itu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi perkiraan. Nah, jadi dari situ mereka menganggap, ternyata Tribun Selatan itu kayaknya sangat menarik lah. Biasalah, sesuatu hal itu kan kalau seumpama yang baru itu pasti akan gampang booming lah istilahnya. Ketika dengan anggota yang masih sedikit aja udah bisa bikin aksi, udah bikin istilahnya banyak orang terpukau gitu. Jadi kan akhirnya mereka akan tertarik dengan sendirinya. Apik, rasanya nyaman. Iso nyanyi sakpole, iso gini-gini. Nah, dari situlah mayoritas dari teman-teman Brixer akhirnya masuk ke BCS. Karena ada satu momen berdirinya BCS yang secara tanggal itu kita tahu lah BCS berdiri tahun kapan. Tapi ada satu momen yang saya merasakan benar-benar BCS itu jadi satu ketika hujan deras banget. Teman-teman Brixer waktu itu masih ada di barisan kanan bawah. Teman-teman Ultras Distrik Timur, Ultras ada di kiri atas, Distrik Timur di kanan atas. Pada satu peristiwa pertandingan kalau nggak salah Bojonegoro atau Probolinggo ya, hujan deras banget. Nyanyian kita itu kayaknya masih beda-beda. Dan akhirnya jadi satu semua turun ke tengah. Mungkin bagi saya pribadi itu adalah hari berdirinya BCS, walaupun belum dengan nama, belum dengan keanggotaan yang tetap dan lain-lain. Dan saya menyadari Brixer itu wakeh tenan. Dan kalau hari itu Brixer tidak bergabung bersama barisan yang ada di tengah itu, mungkin BCS itu ya hanya sekumpulan wong biasa wae ngono ya. Tapi ada kekuatan besar selain dari timur dan dari ultras bahwa ini loh Sleman Barat tuh membawa pasukan segini banyak kentir kabeh. Maksudnya kentir bal ngono ya lho. Nyanyine buantar udane deres ra ngurus ngono kae. Jadi hal itu yang akan selalu saya garis bawahi dan saya respect sampai hari ini bahwa Brixer selalu mendatangkan masa yang banyak untuk PSS dalam waktu yang tenang, dalam waktu yang gemuruh. Brixer tuh tidak pernah pudar gitu. Kenapa Brixer emang dari dulu itu termasuk yang diakui sebagai salah satu supporter terbesar pendukung PSS Sleman. Dari sepanjang Jalan Godean, dari Moyudan, dari Seyegan, dari Minggir, dari Kulon Progo. Walaupun di situ juga nyempil warna yang berbeda, tapi karena kita udah kebentuk, kita jadi satu ikatan dengan Brixer. Ketika mereka ada masalah dengan sebelah, akhirnya di backup, di apa, akhirnya itu menguatkan mereka. Wah, aku jadi semakin yakin untuk mendukung Sleman. Akhirnya teman-teman yang lain pun, bahkan teman-teman yang awalnya berbeda baju, berbeda, akhirnya ikut bergabung. Apa? Ternyata ikatannya di Brixer itu seperti ini. Akhirnya dia mulai tertarik. Brixer itu seperti apa, dan akhirnya Sleman itu kayak seperti apa. Akhirnya dia malah
tiba-tiba malah jadi sefanatik teman-teman yang udah lama ya, yang tahu sudah lebih dulu ya. lebih dulu ya dari situ makanya kenapa ketika ada apa-apapun tetap kuat, tetap ini karena ikatan kita itu emang ya, udah terikat seperti keluarga lah. Jadi ketika satu ada masalah backup. Ketika dulu di kita ada di selatan pun juga nggak ada permusuhan dengan teman-teman yang di utara. Akhirnya kan itu juga malah semakin menggiring teman-teman yang ada di utara akhirnya untuk bergabung akhirnya jadi sebesar itu teman-teman yang Brixer yang akhirnya bergabung ke Tribun Selatan. Tapi mengakomodasi teman-teman segitu banyak tentu ada kesulitannya kan? Kesulitan yang tetap karena kita berasal dari komunitas yang banyak. Ya. Setiap komunitas pasti punya istilahnya orang yang dituakan itu pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Cuma karena kita dulu hampir setiap seminggu sekali minimal itu pasti kita kumpul bareng sekedar ngobrol-ngobrol. Dari situlah setiap kali ada suatu masalah ataupun suatu isu itu kita bahas. Jadi makanya bisa tetap solid dan kebetulan ketua Brixer yang dulu yang pertama ditunjuk itu dia emang menurut teman-teman yang lain itu dia berkarisma. Dia bisa istilahnya merangkul semuanya. Jadi komunitas-komunitas yang ada di Brixer itu sering disoani. Jadi bukan dia merasa dia sebagai ketua terus kudu teman-teman yang lain jualan, enggak, dia sering soan walaupun entah ada masalah atau tidak dia sering main ke base campnya komunitas, contohnya mungkin ke Kalitos atau mungkin ke Skinfer dan sebagainya. Jadi semua orang atau semua anggota yang udah masuk ke Brixer sangat menghormati keputusan apapun yang diambil oleh ketua dari Brixer yang lama itu yang udah sepuh. Yang akhirnya diturunkan ke generasi berikutnya bahwa tentang menghargai, tentang mengayomi itu dijaga terus. Jaga terus. Pokoknya intinya ini satu keluarga. Jadi gimana caranya jangan sampai hal sekecil apapun atau ketika ada suatu masalah itu bikin bubar. Jadi gimana caranya itu diselesaikan baik-baik. Baik, kita berhenti sebentar karena jeda adzan maghrib. Kita kembali setelah pesan-pesan yang tidak ada ini. Baik, udah lumayan banyak ya perbincangan tentang Brixer, tentang bagaimana Brixer muncul, tumbuh, berkembang. Tapi saya menyoroti satu hal. Brixer sekarang tampil lebih fresh, Mas Gendon. Ya. Benar apa enggak? Atau hanya perasaan saya? Lebih fresh itu jelas. Karena sekarang Brixer diisi oleh kaum muda lah istilahnya. Kaum muda yang sangat jauh dari jenengan ya. Wah, udah istilah aku mbahne wis putu. Jadi banyak dari teman-teman komunitas baru yang bergabung ke Brixer dan ternyata mereka itu emang ketika diajak kumpul atau ketika diajak rembukan itu mereka mempunyai ide-ide yang brilian lah. Kita mau bikin aksi apa atau kita mau ngadain acara apa itu mereka bener-bener beda dengan zaman kita dulu. Ya, sangat beda. Itu yang saya garis bawahi, jelas sangat beda. Makanya kemarin, inilah, yuk kita bikin aksi. Ini menunjukkan kalau Brixer itu sekarang udah ada lagi. Nah, mereka bikin aksi. Kita mau bikin ini. Atau apa? Pemikirannya mereka itu jauh. Kalau semua kita dulu kan cuma sebatas, ayo nonton bal, dukung PSS 100%, wis. Mulai semua Bali, ono gesekan, ya wis awak dhewe melindungi diri atau melindungi teman-teman yang istilahnya jauh di bawah kita yang perlu perlindungan, cuma kayak gitu. Kalau sekarang
semuanya itu udah dikonsep keberangkatan seperti apa, kepulangan seperti apa, kita mau bikin aksi apa, besok bertepatan dengan semua, ini match pertama, kita ayo bikin apa, kita bikin istilahnya aksi, oke. Jadi benar-benar mungkin karena wawasan mereka kan sekarang kan lebih luas, terus referensinya mereka juga lebih banyak dibanding kita dulu kan. Kita cuma nonton YouTube belum tentu. Iya. Buffering-nya 2 jam. Videonya 15 menit. Kalau sekarang kan mereka kan banyak acuannya, lihat supporter dari luar bikin seperti ini, dari Indonesia juga seperti ini. Ya. Dari teman-teman sesama BCS sendiri, mungkin dari Seyon lain ataupun dari komunitas lain bikin aksi seperti ini. Kayaknya itu menjadi inspirasi, walaupun itu nanti juga dimodifikasi sama teman-teman, hasil pemikiran mereka. Karena saya lihat Brixer yang saya kenal dulu itu identiknya keributan. Ya kita tidak bisa pungkiri titik-titik itu banyak terjadi di 10 tahun yang lalu, tapi waktu berselang saya melihat Brixer sekarang medianya sangat bagus, punya konten sendiri tentang mereka, tentang sepak bola. Ya saya ibaratkan generasi Mas Gendon ini menanam kecintaan terhadap PSS. Sekarang mereka tinggal menuai buahnya, maksudnya gitu kan? Ya itu juga sebenarnya ada andil dari sesepuh-sesepuh yang masih mau diajak rembukan, yang kebetulan saya menyempatkan waktu ketika sibuk. Kayaknya itu memotivasi teman-teman yang masih muda ini untuk terus istilahnya memberikan yang terbaik untuk PSS. Jadi mereka nggak cuma memikirkan gimana caranya untuk mendukung PSS Sleman sepenuh hati, tapi yang saya salutkan itu terutama adalah merubah image supporter bola yang identik dengan anarkisme dan istilahnya berbau dengan keributan. Ya. Teman-teman yang masih muda itu banyak yang bilang bahwa mari kita tunjukkan kepada masyarakat, kepada pihak kepolisian, kepada para pengguna jalan gorden yang sering kita lewati untuk keberangkatan dan kepulangan, bahwa kita BCS, pendukung PSS Sleman itu hanyalah istilahnya bukan hanya sekumpulan orang yang gemar kekerasan. Ya, dengan orang-orang yang istilahnya menggurak istilah orang-orang yang senangnya gelutan. Kadang mereka bahkan dengan kerendahan hati, dengan menolak egonya sendiri lah, istilahnya menyampingkan egonya sendiri untuk ya wes lah. Biasanya kita untuk keberangkatan dan kepulangan itu selalu lewat jalan gorden, akhirnya kita lewat jalan lain, biar hal-hal yang istilahnya image-nya itu buruk di situ itu akan perlahan-lahan mulai hilang. Kedua, kemarin ketika PSS Sleman itu juara, naik itu, disitulah saya merasa bangga bahwa penerus-penerus saya itu orang-orang yang istilahnya jauh lebih baik dibanding saya. Ketika bukannya ini membanding-bandingkan atau apa, banyak dari teman-teman yang lain itu menggelar acara itu euforianya itu dengan berpesta, dengan dangdutan dan sebagainya. Teman-teman ini malah mendonasikan uang kas yang diperoleh dan beberapa sumbangan itu untuk disalurkan ke badan amal. Jadi ungkapan syukurnya jadi lain ya? Lain, jadi kita merasa bahagia, kita merasa sangat bersyukur PSS bisa naik ke kasta tertinggi. Tapi nggak ada gunanya kalau semama kita cuma ini nih euforianya kayak gini, kita istilahnya hal yang negatif, kita adanya pengen yang positif apa ya udah, uang ini kita salurkan, itu mau nanti untuk penyerahan untuk sumbangan ke masjid
ke anak yatim, ke panti asuhan, itu akan lebih bermakna. Karena apa? Uang kas itu kan berasal dari semua anggota. Ya. Kalau semua untuk euforia kayak untuk acara kita bikin pesta atau apa, yang menikmati sedikit atau yang mendapat nilai. Tapi kalau kita berikan ke situ, semuanya akan mendapatkan hadiah kelak gitu. Jadi itu aku sangat pemikiran yang sebenarnya kalau untuk di tahun-tahun sekarang ini benar-benar saya tidak menyangka. Anak-anak muda lah sekarang senangannya nongkrong, setengahnya kan ke klub, minum minuman keras dan sebagainya. Ini mereka punya inisiatif untuk kalau kita beramal gimana, kalau kita sumbangkan ke sana gimana. Dan ide itu datang dari anak mudanya Brixer malah. Anak-anak mudanya. Jadi benar-benar anak-anak muda sekarang kan identik kan. Iya, dengan foya-foya dengan ngerayain dan sebagainya. Benar-benar. Dan mereka pun dari pertama awalnya tentang inovasi mereka, tentang misalnya pola pikir mereka, kreativitas mereka, ketambahan ini saya jadi semakin semoga kedepannya Brixer akan semakin lebih baik dibanding masa yang kita lewati dulu. Kalau boleh mengutip sedikit dari lagunya Glenn the DJ, emas bernilai karena karatnya, manusia bernilai dengan manfaatnya. Jadi mungkin itu yang sekarang sedang dijalankan oleh Brixer muda ini ya. Yang dari saya juga baru tahu kalau ada cara merayakan sepak bola lain dengan tidak berpesta, tapi dengan amal gitu. Dan mungkin ini jadi referensi baru kita untuk merayakan kemenangan, untuk merayakan euforia gitu. Bahwa ya sepak bola memang benar pertandingannya 90 menit. Tapi ternyata kebanggaannya tidak berhenti di situ. Kita bicara banyak tentang kebanggaan, tentang ini seumur hidup dan lain-lain, tapi apa wujudnya? Dan ternyata wujudnya adalah bisa dicerminkan lewat hal-hal yang bisa kita contoh, kayak Brixer muda ini mengusulkan untuk memberikan santunan gitu. Yaitu sebuah kebanggaan. Makanya hati saya itu merasa tergugah. Jujur saya dulu tuh pengen vakum dari sepak bola. Ya, saya sendiri juga mengalaminya. Benar-benar aku nggak ada. Ya karena mungkin pertama adalah faktor umur, kewajiban. Terus teman-teman yang ada di Sleman Barat juga awalnya dulu saya merasa bahwa bisa nggak sih untuk diajak untuk lebih maju, untuk istilahnya jadi lebih baik. Ketika diajak untuk bergabung, untuk istilahnya datang ketika forum, ketika apa ya, saya kaget, ternyata di luar ekspektasi yang saya bayangkan di awal sebelum saya berangkat, ternyata mereka pemikirannya bagus banget. Nah, dari situlah mulai mungkin kalau saya mengatur mereka atau istilahnya memberikan mereka tugas itu udah bukan wewenang saya lagi. Cuma saya sekarang bisanya cuma gimana caranya mereka tetap bisa solid, gimana caranya aku mengayomi mereka, aku menjadi seorang, istilahnya kalau di dalam keluarga saya adalah seorang ayah. Ketika teman-teman Brixer yang muda ini sedang ada suatu masalah yang mungkin mereka tidak bisa pecahkan atau mungkin mereka masih ragu, nah, saya adalah tempat untuk berbagilah. Gimana mas untuk apakah ini udah bagus mas? Walaupun nanti belum tentu apa yang saya utarakan itu nanti akan dilaksanakan. Paling enggak pendapat yang saya berikan itu nanti akan diambil nilai positifnya. Jadi pertimbangan ya. Jadi pertimbangan untuk mereka itu. Makanya saya sangat salut lah untuk menandakan Brixer comeback, mereka bikin konten seperti ini. Brixer dadi siji. Jadi hal-hal kecil kayak gitu udah bikin istilahnya
banyak komunitas yang ada di sekitar Brixer ini mulai tertarik. Brixer itu apa sih? Kalau masuk Brixer itu manfaatnya apa sih? Bikin konten ketika keberangkatan ada video, ternyata Brixer seperti ini. Mereka bisa diatur perjalanan untuk tertib, untuk rombongan dan sebagainya. Itu jadi semakin mereka ketika terjadi apa-apa, walaupun komunitas itu bukan termasuk Brixer, teman-teman muda ini, yuk kita bantu komunitas itu, kita kawal atau kita apa. Pemikiran mereka benar-benar sangat istilahnya bikin saya bangga gitu loh. Walaupun mungkin itu tidak secara langsung dari saya, mungkin dari teman-teman sesepuh Brixer yang lain, tapi saya merasa ternyata benih yang kita tanam dulu, ya inilah sekarang udah muncul bibit-bibit yang benar-benar unggul, maksudnya yang kemungkinan besar bisa membawa Brixer menjadi lebih baik. Dan bahkan mungkin bisa bikin BCS jadi lebih baik lagi, ya, lebih hidup, lebih besar gitu. Saya minta maaf karena saya sempat salah tadi. Saya mengumpamakan Brixer itu pohon. Generasi Mas Gendon ini yang menanam dan dituai oleh Brixer muda. Tapi saya ternyata salah. Ternyata selain menanam, para pendahulu Brixer ini, salah satunya Mas Gendon dan yang lain-lain, Mas Pendul, Mas Saliwung, ini masih dengan tekun dan rajin menyirami. Jadi tidak menanam lalu ditinggal ternyata. Ya itu karena bagaimanapun situasi yang sedang saya alami, itu saya tetap nggak bisa lepas dari teman-teman Brixer ataupun pendukung Sleman yang lain. Jadi sesibuk apapun kalau selo ya wis lah, ketika ada forum ataupun ketika ada kumpul-kumpul kecil, ketika pas selo ya udah datang. Di situ kan nggak cuma nongkrong, cuma kadang juga diselingi dengan membahas PSS Sleman, bahas BCS, Brixer dan sebagainya. Dari situlah banyak dari teman-teman Brixer muda itu yang sering tanya, dulu gimana sih Mas masa lalunya? Akhirnya kan saya cuma menceritakan seperti ini, Brixer awal mulanya itu seperti ini, gimana caranya. Nah, dari situ mungkin tidak secara langsung banyak poin positif yang bisa diambil mereka dan diaplikasikan hingga saat ini. Ya masalah namanya sebuah, kalau Brixer itu adalah season ya di dalam BCS. Jadi umpamakan seperti organisasi, itu pasti masalah yang ada di dalamnya pasti pasti ada dan pasang surut itu udah biasa. Tapi saya merasa yang penting mereka ini masih tetap ada dan tetap mau. Saya yakin Brixer sampai besok pun masih akan bisa. Mereka ini mengayomi yang lain, ketika ada masalah kecil juga jangan terlalu besar-besarkan, kalau bisa diselesaikan secepat mungkin. Rangkullah semua pendukung PSS Sleman, walaupun itu bukan season kita. Jadi walaupun itu bukan season kita wajib membantu sebisa mungkin lah, seperti itu. Jadi yang awalnya Brixer ini dibentuk dari kepedulian intern dengan orang-orang di kawasannya, ketika ini sudah solid, akhirnya mereka Brixer bisa melebarkan kepeduliannya ke teman-teman sekitarnya gitu. Iya. Jadi cintanya ini makin meluas dan makin membuat orang jatuh cinta pada PSS, saya rasa. Jadi dengan itu akhirnya banyak yang benar-benar teman-teman yang lain yang di luar Brixer, yang awalnya itu hanya sebatas pendukung biasa, akhirnya dia malah jadi sangat-sangat cinta dengan PSS Sleman, sangat-sangat fanatik. Makanya kalau kalian semua bisa merasakannya, ada sebuah kebanggaan ketika dia yang cuma awalnya ikut-ikutan, yo melu yo delok, ataupun awalnya dia berbeda, tiba-tiba dia itu
akhirnya tujuan kita sedikit demi sedikit itu mulai kelihatan. Entah itu mereka akan balik lagi atau enggak, itu udah kita pikir belakangan. Yang penting kita fokus ke Brixer, kita fokus ke sekitar Brixer. Yang penting kita udah ada usaha untuk gimana caranya istilahnya melebarkan sayap atau istilahnya memberikan suatu apa ya namanya ya, dampak lah untuk ke Semarang Bawang khususnya. Kalau kamu warga Sleman, ya kamu emang sepatutnya dukung PSS Sleman. Kamu lahir di Sleman, kamu hidup di Sleman, apa-apa di Sleman, makanya mulailah cintai PSS Sleman perlahan-lahan, prosesnya banyak. Tidak usah terburu-buru, nanti lama-lama juga hanyut. Ibarat berenang di sungai yang harusnya kencang, walaupun kamu awalnya berpegangan di tepian, nanti lama-lama juga akan berenang ke pinggiran yang lain. Baik, saya kira ini kalau kita bicara terus, karena kita teman yang sudah sangat lama ya, 10 tahun berteman. 10 tahun. Ini tidak akan selesai dalam 3 hari ke depan mungkin. Mengingat-ingat cerita yang lalu, keseruan-keseruan yang pernah ada. Saya kira kita akan menutup video ini dengan sangat baik, bahwa Brixer mencontohkan pada saya sendiri, pada kita semua, pada seluruh pecinta PSS Sleman, bahwa merekatkan diri dengan teman-teman sesama pendukung itu akan menjadi satu kekuatan positif yang akan membuat orang lain juga akan mencintai PSS Sleman. Bukan begitu Mas Gendon? Maka kita sudahi, kita bisa belajar hari ini sangat banyak, 30 menit sekian mungkin. Waktu lain kita akan bincang lagi. Siap. Dengan mungkin setelah ada ide-ide dari Brixer muda lain yang muncul gitu. Terima kasih banyak untuk perbincangannya. Saya hanya bisa terima kasih mengajarkan saya banyak hal sejak 10 tahun yang lalu hingga saat ini. Wes gitu aja. Oke. Panjang Jalan Godean mungkin adalah keramaian yang biasa kamu temui sehari-hari. Tapi saya yakin kamu akan merasakan hal yang berbeda ketika kamu berada di Jalan Godean sampai di Wates setiap kali pertandingan PSS selesai. Jalan-jalan yang biasa kamu tempuh yang terasa singkat bisa saja menjadi sangat panjang, sangat lama, dan mungkin tak akan ada ujungnya. Karena sepanjang Jalan Godean di Sleman Barat, sepak bola tak pernah usai, dan setiap jengkal jalannya adalah siratan cinta untuk PSS Sleman.